Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya dan juga para pengikutnya yang setia dengan ajarannya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian dan juga para asatidzah yang dirahmati Allah. Kita lanjutkan kembali kajian kita kitab buku 60 hadis Sultaniyah. Kita masuk kepada hadis ke-22 dan hadis ke-23, ini digabung jadi satu. Tentang tema apa? Setiap orang dianggap tidak bersalah sampai ia terbukti bersalah. Jadi kalau dalam kaidahnya itu al-aslu bara'atuz zimmah. Jadi seorang itu ya dianggap tidak bersalah sampai ia terbukti bersalah. Jadi nggak boleh menuduh-nuduh, apalagi belum dituduh, belum apapun sudah dibicarakan, digibahkan. Nah, itu nggak boleh. Jadi dalam Islam, nahnu nahkumu bizahir, kami menghukumi yang zahir. Yang zahir pun sampai terbukti. Di sini ada kaidah, ya kan? Apa? Al-aslu bara'atuz zimmah. Seorang itu atau hukum asal seorang itu terbebas dari segala tuduhan. Ini harus ingat nih. Mana dalilnya, mana hadisnya yang berkaitan dengan setiap orang ini tidak boleh dituduh atau dianggap bersalah sampai terbukti. Ini yang kita pelajari. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi nomor 1261. Bunyinya al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'alal mudda'a 'alaih. Ya kan? Jadi dikatakan di sini, bukti itu bagi yang menuduh dan sumpah itu bagi yang tertuduh. Jadi nanti dijelaskan ya, bukti itu bagi yang menuduh dan sumpah itu bagi yang tertuduh. Terus juga hadis ke-23, lau kuntu rajiman ahadan bighairi bayyinatin la rajamtuha. Seandainya aku merajam, seandainya aku boleh dikatakan begini, seandainya aku boleh merajam seorang tanpa bukti, pasti aku akan menjatuhkan hukum rajam itu. Ini adalah hadis riwayat Muslim nomor 2571. Nah, saya baca dulu di sini. Jadi harus kita pahami, dalam Islam itu ukubat itu harus ada pembuktiannya, harus ada bayinah. Jadi ada pembuktian dalam Islam. Pembuktian dalam Islam itu hanya diterima dengan 4 model pembuktian, 4 pembuktian, 4, kalau boleh dibilang 4 alat bukti bisa juga. Jadi 4 pembuktian, salah satunya diterima. Ada 2, 3, 4 itu bagus. Apa yang pertama? Pengakuan. Ngaku. Ya. Dulu pada masa Rasul ada Al-Ghamidiyah. Ngaku dia. Lalu kemudian ya ada juga Ma'iz, dia ngaku kepada Rasul. Tapi ada juga orang yang kemudian
dia itu bukan apa ya namanya, sudah ada tuduhan padanya, lalu dia tidak mau mengakuinya, itu tidak diambil, tidak dirajam tadi, karena dia tidak mengakuinya, walaupun nanti berikutnya dia terbukti, gitu. Ya, duduk yang betul, yang pojok lihat ke sini, duduk yang betul, ayo, duduk yang betul, ya, gitu ya. Itu yang pertama, apa? Pengakuan. Yang kedua, dalam Islam itu pembuktian itu adalah sumpah. Ini yang kita pelajari, sumpah. Jadi ada sumpah. Ya, yang ketiga itu saksi. Jadi harus ada saksi. Dua orang saksi, dua orang laki-laki di situ, atau satu laki-laki, dua perempuan. Atau persaksian yang khusus pada kasus perzinahan, ada 4 orang saksi. Nah, ini dia kalau saksi. Dan yang keempat, pembuktian dalam Islam itu adalah bukti atau dokumen yang otentik, dokumen yang betul ditandatangani dan betul pada saat itu bisa menjadi ya tuduhan itu, pembuktian itu ya bisa dibuktikan. Nah, ini kalau ada dokumen, makanya ada tanda tangan, ya, bukan rekaman ya, tanda tangan memang tertulis. Walaupun sekarang masanya kan ada foto, bisa juga mungkin ya, tapi itu bisa direkayasa. Tulisan juga direkayasa, tapi tadi kembalinya nanti ada yang nomor 2 yang dimaksud di sini adalah sumpah. Hadis inilah yang kemudian menjadi penting poinnya. Nah, jadi pada hadis yang pertama tentang bahwa Rasulullah menjelaskan bahwa mengajukan bukti merupakan kewajiban pihak penuntut. Kamu nih salah, mana buktinya? Nih, gitu. Makanya kadang kalau kita suka dengar itu KPK menangkap koruptor ya setelah ada 2 alat bukti ya, nggak tahu apa yang kemudian mereka bilang alat buktinya. Tapi kata dia ada 2 alat bukti. Iya, dalam Islam itu empat pembuktian ini 1 pun diterima. Bahkan dalam kasus Maiz, ya Maiz ini dia berzina. Rasul itu kemudian yang ngaku berzina. Ditanya dulu, apa dia mabuk? Kamu gila? Tidak. Kamu mabuk? Tidak. Ya kan? Lalu kemudian berzina. Benar kamu berzina sama siapa? Sama perempuan di sana. Perempuannya nggak ngaku, tapi dia ngaku. Ya sudah, karena dia mengaku, diterimalah. Dipendamlah tuh Maiz di situ buat dirajam ya, dengan setengah hampir di dadanya ya kan, ditimpukin sama batu oleh para sahabat, nggak tahan dengan sakitnya karena ditimpukin sampai mati, nggak tahan dengan sakitnya, dia bangun, dia berlari ya kan, ada sahabat yang kemudian mengambil pelana kuda, ditimpuk juga, mati juga. Kata Rasul, ya harusnya bagusnya kalau dia sudah, ya biarkan saja kalau dia mencabut pengakuannya, maksudnya. Jadi pengakuan itu menjadi penting. Tapi pada saat kemudian tidak ada pengakuan, lalu orang itu dituduh, maka harus ada tadi alat buktinya mana. Nah, pembuktiannya tadi mana? Gitu. Dan bila seorang mengajukan sebuah tuntutan sedangkan ia tidak memiliki bukti, maka si tertuduh dapat mengucapkan sumpah untuk membela diri. Dia bersumpah, tidak, saya tidak melakukan itu, kata si yang tertuduh, yang dituduh untuk itu. Tidak ada alat buktinya. Kamu nih mencuri, mana barang yang dicuri, mana? Menurut dia, tidak, saya tidak mencuri misalnya. Ya sudah, tidak bisa itu. Ya, jadi dia harus ada sumpah. Sumpah itulah yang kemudian tadi ya diterima bahwa dia menolak dari tuduhan itu. Bila hal tersebut terjadi, maka tuntutan itu ditolak oleh hakim. Jadi misalnya tadi ya ditolak, dia menuduh tidak ada alat bukti, lalu kemudian dia bersumpah, selesai, ditolak, nggak usah ini, ya kan? Tapi kalau tuduhan itu nanti adalah berkaitan dengan
berkaitan dengan perzinahan, maka ini jadi qadzaf, nanti bisa jadi dengan hukum yang lain. Hati-hati. Ini menjadi argumentasi bahwa seseorang dianggap tidak bersalah hingga dia terbukti bersalah. Dari sinilah ada dalil, ada kaidah, ya, al-aslu bara'atuz zimmah. Seseorang, hukum asal seorang itu terbebas dari tuduhan. Makanya nggak boleh kita nuduh-nuduh orang itu, ya, kecuali udah ada indikasi-indikasi tadi. Nah, tapi ini jelas, nanti dijelaskan dalam hadis berikutnya. Dalam hadis yang kedua dijelaskan di sini, ya. Dalam hadis yang kedua, kata hubung lau, nih gini ya, lau kuntu, sekiranya aku, ya, atau jika dalam bahasa Indonesia di situ, ya, lau ini dalam bahasa Arab menunjukkan makna tidak terjadi, sekiranya. Jadi tidak terjadi. Jadi Rasul belum pernah merajam, ya, seseorang yang bagaimana tidak ada buktinya, ya. Jadi tidak pernah terjadi karena tidak adanya sesuatu. Dalam konteks hadis tersebut, kalimat tersebut bermakna bahwa hukuman rajam tidak jadi dijatuhkan karena tidak tersedianya bukti. Jadi ini kasusnya adalah seseorang, ya, dia ini memang terkenal sejak dia belum menikahnya itu. Ada seseorang pada masa sahabat, perempuan ini belum menikah itu terkenal dengan dalam tanda kutip nakal. Orang-orang tuh sudah banyak tahu juga, masyarakat sudah tahu. Nanti jelaskan di sini juga, ya. Lalu dia pada saat dia menikah dengan seseorang sahabat, itu sahabatnya ngelihat bahwa istrinya ini berzina. Lah kan nggak punya bukti, suami ini 4 orang saksi bahwa dia sendiri. Akhirnya terjadilah kasus di situ, ya, li'an, ya. Akhirnya Rasul menyuruh dia bersumpah, ya, untuk melakukan tadi saling melaknat, yang kelimanya agar apa, dapat laknat kalau dia berdusta. Nah, kalau dia tuduhannya palsu, dia bersumpah menolak bahwa dia tidak berzina gitu. Tapi pada saat lahir anaknya jelas kelihatan. Ya kira-kira mungkin kira-kira, jadi kira-kiranya ya, suaminya itu kulitnya putih, anaknya tiba-tiba berkulit hitam. Kan gitu. Baru ketahuan bapaknya siapa. Ini nanti kelihatan itu. Pada masa Rasul ada kayak gitu. Tapi kemudian apa? Rasul nggak merajam. Walaupun sudah diketahui memang kayaknya ini benar, perempuan ini juga nggak betul juga, sering juga orang-orang juga pada tahu, tapi kan apa, cuma apa ya, nggak bisa dibuktikan, makanya nggak masuk ke pengadilan. Ini bukan bukan apa namanya, tuduhan-tuduhan zina, ya, bukan juga ghibah, bukan. Jadi paham begitu di situ. Dan Rasul juga tahu dari, ya tentu, ya, ada wahyu yang memberitahunya, tapi secara terbukti nanti dijelaskan di sini. Nah, tidak dirajam oleh Rasul. Kenapa? Nggak ada buktinya. Apa rajam itu? Seperti kita bahaskan minggu lalu ya mungkin ya. Jadi rajam itu salah satu hudud terhadap apa, orang yang berzina. Berzina ini adalah persangsian, hukum yang harus mendapat sanksi walaupun tidak adanya penuntut, karena termasuk hak Allah. Dalam ukubat itu ada hudud, ya, ada hudud, ya, ada jinayat atau kisos, ada takzir, ya, ada mukhalafat. Hudud hak Allah, jinayat itu adalah atau kisos antar manusia, bunuh dibunuh lagi, ya kan? Itu masuk jinayat, kisos di situ. Takzir yang selain hudud dan juga jinayat, ya misalnya ada seorang menyakiti misalnya nih, bukan berzina, seseorang membuka aurat di muka umum, itu ada hukumannya tuh, ya. Mohon maaf, misalnya seorang perempuan, ibu-ibu menetei bayinya di depan umum, membuka auratnya, padahal dia menetei bayinya misalnya, itu nggak boleh. Nah, itu masuk dalam
Tadi takzir, nyopet masuk juga takzir. Walaupun hukuman takzir ini bisa tergantung qadhi dan bisa berat, bisa ringan. Dan juga mukhalafat, kesalahan dalam peraturan negara. Negara menyuruh misalnya jalan mobil di sebelah kiri, ya kan? Dia jalan sebelah kanan, ada lampu merah, dia terobos, itu mukhalafat, ada hukuman dalam Islam situ. Zina itu yang pertama apa? Hudud, berat, hukumannya bisa sampai mati. Mau ada yang ridho tidak ridho, tapi kalau masuk pengadilan maka pada saat itu dihukum, dia dirajam kalau dia pernah menikah, atau dicambuk kalau dia misal belum pernah menikah. Orang yang berzina itu dirajam, hati-hati. Yang sudah menikah, yang belum menikah dicambuk 100 kali cambukan, ada juga yang mengatakan juga diasingkan. Nah, hukuman rajam itu berat sampai mati. Rasul tahu orang ini berzina, tapi nggak ada bukti. Gimana? Tidak kemudian dirajam. Kalau sekarang ada orang yang sudah buktinya jelas, hilang entah kemana. Sudah ketahuan ada yang korupsi, hilang kemana. Nah, berikutnya, hadis tersebut menjadi dalil yang kuat bahwa Rasulullah SAW tidak merajam perempuan tersebut karena tidak terdapat bukti yang cukup, sekalipun ada sangkaan kuat telah terjadi perzinahan. Nah, ini dalam urusan ini. Ini pada ngantuk semua. Ini ya kenapa nih? Kelelahan semalam. Katanya diawasi sama ibu. Jadi serius. Ya, ayo segar-segar dulu. Sebentar ya. Nah, jadi gitu. Jadi Rasul tidak merajam di situ. Nah, makanya harus ada bukti. Ini harus kita tahu nih hukum-hukum ini. Dalam sebuah riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menjelaskan. Nah, ini dia nih, bahwa perempuan yang disebut dalam hadis di atas dikenal umum sebagai perempuan yang nakal. Dalam tanda kutip nakal di sini, paham? Sejak dia masuk Islam, Imam Ibnu Hajar mengatakan bahwa ada keraguan mengenai perempuan tersebut terkait dengan lingkungan tempat tinggalnya dan orang-orang yang mendatanginya. Nah, ini dia. Jadi memang jelas di situ, bukan menuduh juga. Imam Nawawi menjelaskan bahwa perempuan itu dianggap nakal dalam tanda kutip di sini karena ia memang dikenal sebagai perempuan yang nakal. Nakalnya pakai tanda kutip gitu ya, kamu paham ya, kalian paham sini ya. Dan kabar tersebut sudah masyhur di tengah-tengah masyarakat ya, gitu. Namun tidak ada bukti yang jelas dan perempuan itu pun tidak menyampaikan pengakuan. Padahal hudud baru diterapkan dalam kasus perzinahan apabila ada 4 orang saksi. Jadi khusus perzinahan ini 4 orang saksi yang melihat terjadinya perzinahan. Melihat, bukan cuma rendeng-rendengan, bukan cuma misal berdua-duaan, tidak, tapi melihat dengan jelas. Seperti timba masuk ke dalam sumur, jelas di situ, ya, ya kan? Jadi tidak ada di situ mereka. Padahal harus begitu, ya. Atau jika ada pengakuan dari pelakunya, ya. Dengan demikian hadis ini menjadi dalil bahwa hudud tidak bisa dijatuhkan hanya atas dasar kabar berita. Katanya dia begini, katanya dia gini, itu nggak boleh. Jadi harus melihat dengan jelas di situ. Meski kabar tersebut masyhur di masyarakat, kecuali apabila kejahatan tersebut dapat dipastikan berdasarkan bukti-bukti yang dituntut oleh syariat. Nah, jadi kalaupun misalnya ada kabar-kabar apapun, lalu kemudian dia misalnya tidak terbukti, nggak akan ada itu, ya, hukuman di situ. Nah, terakhir katakan di sini, oleh karena itu penguasa tidak boleh menjatuhkan suatu hukuman kepada siapapun kecuali kepada orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang dikategorikan, ya, syariat sebagai kejahatan.
Selain itu, perbuatan jahat tersebut juga harus dapat dibuktikan di depan hakim yang berkompeten dalam sebuah pengadilan. Siapa hakim yang diangkat oleh khalifah, ya, dan penguasa atau qadhi dalam sistem Islam yaitu khalifah, ya, atau gubernur atau wulat. Di situ tentu khalifah yang bagaimana dibaiat, diangkat berdasarkan ridho dan ikhtiar dari umat Islam. Bagaimana kalau dengan sekarang tidak ada khalifah? Tidak sah, walaupun ada pendapat yang mengatakan masih dibolehkan, tapi ini minoritas, pendapat ini lemah, ya. Harus seorang khalifah. Makanya hudud ini tidak terjadi, tidak dilakukan, tidak diterapkan. Kenapa? Karena tidak adanya khalifah. Makanya seorang khalifah ini harus ada di tengah-tengah kaum muslimin. Khalifah yang sebenarnya. Agar apa? Agar menerapkan juga syariat Allah, termasuk hudud ini di tengah masyarakat. Agar pembuktian juga benar di tengah umat. Coba bayangkan, ada orang yang berzina, dirajam dia. Orang nggak berani itu main-main dengan perzinahan. Kok sekarang malah dilokalisasi, Masya Allah. Bahkan malah dibangga-banggakan. Punya pasangan, yang penting suka sama suka. Wah, kacau ini. Nggak boleh ini. Haram ini. Ya. Ya. Paham situ? Ada pertanyaan? Halo? Ngerti? Ada Satizah mau menambahkan? Cukup ya? Cukuplah ya. Masih ada pelajaran lagi. Dipaham ya? Jadi begitu. Jadi setiap orang dianggap tidak bersalah sampai ia terbukti bersalah. Kaidahnya adalah bahwa seorang itu terbebas dari tuduhan. Kalian juga nggak boleh main nuduh-nuduh ya, apalagi nuduh dalam urusan tadi kriminalitas atau yang berkaitan dengan tadi seperti ini. Tuduhan-tuduhan biasa pun tidak boleh sampai ada bukti. Harus gitu. Dalam Islam harus diperjelas di sini. Oke, kalau tidak ada, alhamdulillah kita akhiri kajian kita. Kita tutup dengan membaca surat. Apa mau tanya? Oh enggak. Kita tutup dengan surat Al-Asr. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wal afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala